Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil basariyah wa ustadil insaniyah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Untuk mengawali, marilah kita sama-sama menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi utusan Allah untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan serta rahmat bagi manusia di dunia ini. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum dilanjutkan ke materi yang akan saya bahas, marilah kita sama-sama menyampaikan dulu salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin rahimakumullah, kita sekarang ini dunia sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bangsa Indonesia, yaitu sedang dicoba dengan penyakit, diantaranya yaitu COVID-19 atau corona. Kalau kita kaji kata corona itu koroa, dari koroa membaca, kita semua, berarti kita harus membaca, kita semua harus membaca ya corona ini. Nah, diantaranya peraturan pemerintah itu adalah syariatnya memberikan aturan-aturan kepada kita, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aturan-aturan ketika kita sekarang dilanda penyakit corona ini? Yaitu yang pertama harus menggunakan masker, yang kedua cuci tangan, dan yang ketiga semprot seluruh tubuh, yang keempat jaga jarak, yang kelima diantaranya jangan berkerumun. Nah, kalau kita kaji satu persatu itu dari ajaran Islam, itu ambil hikmahnya saja oleh kita. Di antaranya yang pertama menggunakan masker, berarti itu harus menutup mulut kita ya. Barangkali sekarang ini mulut di akhir zaman ini ya, kita semua tidak lepas dari noda dan dosa, barangkali digunakan untuk hal-hal yang jelek, yang merugikan orang lain, baik itu misalnya ghibah, namimah, gosip, menyakiti perasaan orang lain. Nah, barangkali itu introspeksi, barangkali sekarang ini harus ditutup, dijaga dari hal-hal yang seperti itu. Itu merupakan teguran barangkali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan ujian ini, mudah-mudahan ujian ini kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjaga mulut kita, yaitu untuk digunakan kepada hal-hal yang tidak menyakiti hati perasaan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu cuci tangan. Itu dituntut kita untuk membersihkan, menyucikan seluruh tubuh kita, karena tangan adalah yang bisa membersihkan seluruh tubuh kita. Apabila kita akan membersihkan kepala dengan tangan, membersihkan muka dengan tangan, membersihkan badan dengan tangan, membersihkan kaki dengan tangan, berarti seluruh tubuh kita dibersihkan adalah oleh tangan.
maka kita di situ harus membersihkan tangan kita, yaitu dengan harus kita selalu menjaga kesucian diri kita untuk baik itu menjaga kesucian dari hal-hal yang negatif, maksiat, ataupun kita selalu menjaga kesucian, selalu mempunyai wudhu, ya, bersuci baik itu dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu saja harus kita tetap dijadikan sebagai ujian ini adalah diinformasikan atau diambil pelajarannya, diambil ibrahnya kepada untuk hal-hal yang baik. Kemudian yang ketiga, semprot seluruh tubuh. Barangkali sekarang ini banyak di antara kita yaitu sudah melupakan kepada ajaran-ajaran nilai-nilai yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, baik itu dari Al-Quran maupun Al-Hadis, sehingga seluruh tubuh kita jauh dari ajaran-ajaran atau jauh dari nilai-nilai ajaran agama, sehingga kita harus disemprot, harus banyak mengkaji kembali dengan ajaran-ajaran Islam sehingga bisa melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari, bisa menyontoh akhlak Rasulullah SAW. Barangkali sekarang ini hukum-hukum agama sudah jauh, fatwa-fatwa ulama sudah kita jauh dari diri kita, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sudah jauh dari kita, maka kita harus disemprot dengan ilmu agama, kemudian harus bisa direalisasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat di antaranya yaitu harus jaga jarak. Barangkali jarak sekarang kita itu tercampur aduk antara hak dan batil, tidak bisa membedakan antara halal dan haram, sudah hampir tercampur. Maka oleh karena itu jaga jarak, harus bisa membedakan, bisa memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batal, mana yang haram dan mana yang halal. Itu harus menjaga jarak. Kemudian yang selanjutnya yaitu jangan berkerumun, yakni karena sekarang barangkali banyak sekali perkumpulan, perkerumunan yang hanya mengajak kepada kemaksiatan, yang hanya melakukan kemaksiatan. Nah, kita introspeksi bahwa kita jangan berkerumun kepada kemaksiatan, yakni kita berkerumun secara besar, misalkan ya kemaksiatan sudah banyak sekarang banyak. Kemudian apalagi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berkerumun itu banyak gosip, ya, atau mencela orang lain atau membicarakan orang lain. Itu perilaku yang dilakukan oleh kita itu harus dijauhkan. Barangkali hal itu menjadi teguran bagi kita, perilaku yang harus kita jaga, perilaku yang harus kita jauhi oleh kita semua, sehingga ujian ini mudah-mudahan akan mereda. Bahkan barangkali sekarang ini mendengar bahwa penyakit ini semakin, corona ini ya, semakin belum ada penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan ujian ini kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, dikaji. Hal ini adalah seperti tadi menggunakan masker dan lain sebagainya, itu dikaji oleh pandangan Islam, barangkali oleh sudut pandang Islam. Kita lebih memberikan pelajaran, hal itu bisa dilakukan atau bisa dilakukan kepada hal-hal yang lebih positif lagi, kepada hal yang lebih positif. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa kuat dalam menghadapi segala ujian ini dan lebih meningkatkan diri kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya uraian dari saya dicukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya. Yang benarnya itu datang dari Allah, yang salahnya itu adalah dari kekeliruan saya sendiri. Udah masuk wa qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.